Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-10 ini, materi yang akan kita bahas yaitu etika bisnis dan perusahaan lingkungan. Materinya adalah yang pertama definisi lingkungan, kemudian yang kedua etika bisnis dan lingkungan, yang ketiga definisi risiko lingkungan, keempat pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan, 5 industri dan perusahaan lingkungan. Definisi lingkungan itu adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberikan pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Etika bisnis dan lingkungan. Para pebisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan, karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realitas, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Persoalan lingkungan sama pentingnya dengan persoalan HAM. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian pranata pendukung kehidupan manusia. Kemudian definisi risiko lingkungan. Apa sih definisinya? Yaitu risiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat. Kemudian, apa pengaruh risiko lingkungan terhadap perusahaan? Bagi perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka bentuk risiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya risiko lingkungan yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum. Kemudian yang kedua, para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent. Kemudian yang ketiga, perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar. Keempat, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan daripada non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Nah, industri dan perusahaan lingkungan. Ada beberapa jenis sektor industri. Yaitu yang pertama sektor pertambangan, sektor pabrik, sektor minyak, sektor perhotelan, dan real estate. Sektor tambang telah membawa berbagai dampak kerugian, seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Kasus perusahaan batubara telah menyebabkan pencemaran laut. Pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik yang menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, seperti sungai, laut, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan yang ke-10. Saya akhiri, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan yang ke-11.